dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Orang tua, ayo ajak anak-anaknya, cucu-cucunya untuk mendengarkan Bina Iman Anak. Kali ini Kak Santi mengambil dari ayat Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Nah, anak-anak tahukah bahwa ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini dan ketika masih mengajar, Tuhan Yesus suka sekali menggunakan perumpamaan. Jadi menggunakan permisalan, contoh-contoh untuk menggambarkan. Seperti saat ini, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan hubungan kita, manusia, dengan Tuhan Yesus dan juga Bapa di surga. Di sini dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Akulah di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia adalah sebagai ranting-rantingnya. Nah, untuk lebih mudahnya Kak Santi sudah membuat sebuah pohon dari plastisin. Mari kita lihat pohon ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Nah, kalau kita lihat pohon ini, maka Tuhan Yesus adalah sebagai batang utama, pokok yang utama. Dan kita manusia adalah ranting-ranting yang tumbuh melekat kepada batang utama ini. Nah, ketika ranting-ranting ini melekat, menempel pada batang pohon, maka ranting-ranting ini bisa tumbuh, bisa hidup, bahkan bisa menjadi subur. Nah, seperti itu juga dengan kita. Kita sebagai manusia harus selalu menempel kepada batang pokok, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Apa yang terjadi jika ranting ini lepas dari batang utama pohon ini? Nah, seperti ini misal Kak Santi cabut rantingnya. Nah, apa yang terjadi dengan ranting yang lepas ini? Ketika ranting ini terlepas dari batang pohon, maka ranting ini akan mengalami apa? Kekeringan, layu, kemudian akan mati. Mengapa? Karena ranting ini terlepas dari batang pohon yang merupakan sumber kehidupannya, sumber makanannya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita manusia jauh terlepas dari Tuhan Yesus yang merupakan sumber kehidupan, maka kita akan mengalami apa? Kekeringan dan kematian. Mungkin yang dimaksud bukan kekeringan secara jasmani, nanti kulit kita, tubuh kita kering lalu mati. Bukan seperti itu. Tetapi kita bisa mengalami kekeringan dan kematian secara rohani. Kita tidak mengalami lagi rasa sukacita, tidak ada kedamaian, yang ada keresahan, kesedihan. Dan yang bahayanya lagi adalah kita mengalami kematian rohani. Nah, jangan sampai seperti itu anak-anak. Karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai ranting, kita harus tetap terus menempel kepada batang pohon, yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, supaya kita tetap bisa hidup. Dan yang terutama lagi adalah supaya kita bisa berbuah. Karena ketika kita menanam sebuah pohon, kita pasti mengharapkan bisa berbuah, ya kan? Nah, tadi dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Nah, mulai sekarang anak-anak, marilah kita hidup selalu melekat, selalu dekat, selalu menempel kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Say